Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak terhitung jumlahnya. Dari sejak kita lahir sampai kita hari ini masih bisa diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah, tidak lepas dari nikmat-nikmat yang Allah berikan, baik itu yang kita minta maupun yang tidak kita minta. Maka dalam surat Al-Kahfi, di akhir surat Al-Kahfi disebutkan kalau seluruh air di lautan, seluruh air di muka bumi dijadikan air, dijadikan tinta, untuk menuliskan nikmat Allah itu tidak akan pernah cukup. Karena begitu besarnya nikmat Allah kepada kita. Maka salah satu bentuk kesyukuran kita kepada Allah adalah dengan meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang senantiasa khatib wasiatkan dari waktu ke waktu, dari setiap Jumat, mewasiatkan kepada diri khatib pribadi maupun kepada para jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tasdiqun bil qalb, membenarkan dengan hati, Al imanu huwa tasdiqun bil qalb. Iman itu membenarkan dengan hati. Wa ikrarun bil lisani, dan mengikrarkan dengan lisan. Wa amalun bil arkan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Artinya kita membenarkan bahwa satu-satunya yang layak kita sembah, yang layak kita imani adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu diikrarkan. Bentuk ikrarnya seperti apa? Setiap hari kita ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa amalun bil arkan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Nikmat-nikmat yang melekat pada diri kita jadikan sebagai ladang-ladang kebaikan. Tangan kita lakukan, kita gunakan untuk berlaku kebaikan. Mulut kita mengucapkan kebaikan, mata kita melihat kebaikan, telinga kita mendengar kebaikan. Pekerjaan kita pekerjaan yang melahirkan kebaikan. Keluarga kita keluarga yang melahirkan kebaikan. Lingkungan tetangga kita lingkungan yang melahirkan kebaikan. Itu adalah salah satu bentuk syukur kepada Allah. Wa amalun bil arkan. Salawat serta salam semoga senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pendengar risalahnya, dan semoga kita yang hari ini berkumpul di masjid yang mulia ini diberikan predikat pantas, diberikan predikat layak untuk mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Beberapa waktu yang lalu kita bersama-sama telah memasuki tahun baru Hijriah 1443 Hijriah. Momentum tahun baru yang senantiasa kita sambut ini sudah seharusnya menjadikan diri kita itu punya misi untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin
hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan mengubah suatu kaum hingga kalian itu mengubah diri kalian sendiri. Maka perubahan itu harus lahir dari diri kita. Momentum tahun baru adalah momentum yang tepat untuk kita semua merefleksikan. Kalau kita sering mendengar memuhasabai diri, mengevaluasi diri. Apakah di tahun kemarin masih ada kekurangan-kekurangan? Maka tahun ini kita bersepakat untuk memperbaikinya. Kalau tahun lalu sudah ada kebaikan-kebaikan yang istiqomah, maka saatnya di tahun ini kita mengistiqomahkan kembali, bahkan meningkatkan. Kalau tahun lalu duha kita 2 rakaat, tahun ini bertekad untuk 4 rakaat misal. Dan seterusnya dan seterusnya. Perubahan itu lahir dari diri kita. Dan hanya kita pribadi yang bisa mengubah diri kita. Maka sebagai seorang muslim, kita senantiasa diajarkan untuk bermuhasabah, untuk menghitung-hitung diri, mengevaluasi apa-apa yang sudah berlalu, kita jadikan hikmah dan kita jadikan evaluasi ke depan harus seperti apa. Dan untuk melakukan perubahan ini maka kita perlu yang namanya penguatan-penguatan. Maka setidaknya ada 3 hal yang membuat kita senantiasa mendapatkan kekuatan ketika kita berubah sebagaimana hijrah itu sendiri. Ya, kalau kita bicara tahun baru Hijriyah, momentumnya adalah ketika Rasulullah Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Yasrib, yang kemudian ketika Rasulullah datang ke Yasrib berubahlah menjadi nama Madinah. Tahun Hijriyah kemudian ditetapkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Momentumnya adalah momentum ketika Nabi hijrah. Maka sesuai dengan semangat hijrah, kita harus memperkuat diri kita untuk senantiasa berubah dari arah yang kurang baik menjadi lebih baik. Dari arah yang sudah baik lebih baik lagi, terus menerus seperti itu. Sehingga kita itu dari hari ke hari mengalami peningkatan-peningkatan. Kalaupun tidak mengalami peningkatan, setidaknya kita tidak lebih buruk dari hari-hari, dari waktu-waktu yang sebelumnya. Ada 3 hal yang membuat kita bisa menguatkan diri kita, menguatkan hati kita untuk senantiasa mampu berubah menjadi lebih baik. Yang pertama adalah meminta hidayah kepada Allah. Jelas. Setiap hari kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim dalam surat Al-Fatihah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Senantiasa kita meminta dari Allah Subhanahu wa taala hidayah. Supaya apa? Supaya Allah itu menunjukkan jalan kepada kita. Mana yang harus kita lakukan, mana yang tidak boleh kita lakukan. Nikmat-nikmat Allah yang sangat banyak yang menempel pada kita tadi itu diberikan oleh Allah itu 2 pilihan. Apakah nikmat yang menempel, melekat pada diri kita digunakan untuk kebaikan atau keburukan? Maka kita senantiasa mengulang-ulang dalam sholat kita ihdinas siratal mustaqim. Supaya apa? Supaya Allah itu benar-benar menjadikan kita itu menggunakan nikmat yang melekat pada diri kita itu untuk kebaikan. Karena banyak sekali orang-orang yang kemudian diberikan nikmat oleh Allah tapi kemudian tidak sadar, ya, tidak merasa bahwa itu adalah nikmat dari Allah. Mendapatkan pekerjaan, tapi merasa bahwa itu karena kerja kerasnya, bukan karena nikmat dari Allah. Kemudian mendapatkan jabatan, merasa bahwa itu adalah hasil kerja kerasnya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Padahal semua itu melekat pada diri kita, semuanya adalah nikmat dari Allah dan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bersungguh-sungguh. Kalau kita sudah meminta kepada Allah, ya Allah berikan kami hidayah, berikan kami jalan yang lurus, maka selanjutnya adalah bersungguh-sungguh. Artinya tidak cukup hanya berdoa, ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, tapi kita tidak pernah berusaha. Atau kita bermalas-malasan, atau kita masih suka bermaksiat kepada Allah, na'udzubillah min dzalik. Maka harus bersungguh-sungguh. Hidayah itu kalau kita meminta tapi tidak kita jemput, tidak akan pernah dapat. Sama seperti kita kemudian beraktivitas sehari-hari, kalau kita berdoa, ya Allah saya pengen kaya, saya pengen mendapatkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, tapi kita tidak berusaha untuk mewujudkannya, maka kita tidak akan pernah mendapatkannya. Maka doa dan usaha itu harus beriringan. Nah tadi yang pertama kita memohon kepada Allah diberikan hidayah. Yang kedua bersungguh-sungguh, berusaha. Berusaha apa? Ya berusaha semaksimal mungkin untuk berubah.
yang tadinya kurang baik menjadi lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga adalah mengikuti dan berkumpul bersama orang-orang yang soleh. Ya, kalau kita sering mendengarkan lagu Tombok Ati gitu ya, salah satu kriterianya untuk menyembuhkan hati adalah berkumpul dengan orang-orang soleh, berkumpul dengan orang-orang yang ikhlas, mukhlisin alahuddin, ikhlas di dalam hatinya. Karena apa? Karena lingkungan yang baik akan mendorong kita untuk semakin terpacu berbuat kebaikan. Orang-orang soleh itu yang seperti apa? Yang kemudian hari ini ada di majelis ini, insya Allah orang-orang yang soleh. Maka bertemulah, rajinlah bertemu dengan orang-orang yang soleh. Bergaullah dengan orang-orang yang soleh. Sehingga kita itu setiap hari lingkungannya adalah lingkungan-lingkungan yang memotivasi untuk kebaikan. Kalau kita merasa sedikit jenuh, kita bertemu dengan orang yang soleh, kita akan semangat kembali untuk beribadah. Ketika kita banyak permasalahan di pekerjaan dan di keluarga, kita bertemu dengan orang soleh atau datang ke masjid, bersujud, tiba-tiba hati merasa lega, tenang. Ada motivasi kembali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka tiga hal ini harus kita lakukan, harus kita penuhi bersama-sama dan harus kita usahakan. Supaya apa? Supaya ketika nanti kita dalam kehidupan sehari-hari kita mengevaluasi diri, kemudian kita bertekad untuk berubah menjadi lebih baik, kita bisa melakukan perubahan-perubahan itu dengan lebih maksimal lagi. Dan terus istiqomah sampai akhir hayat. Maka senantiasalah berdoa kepada Allah supaya Allah menganugerahkan kepada kita, di samping tadi meminta hidayah kepada Allah, diberikan keistiqomahan di jalan yang benar. Diberikan keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah. Diberikan keistiqomahan dalam memiliki niat yang lurus. Karena kalau niatnya sudah melenceng sedikit saja, maka amal-amal yang sudah kita lakukan kalau niatnya melenceng, ya tidak akan berbuah pahala bagi kita semua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian khutbah pertama Jumat pada siang hari ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi habana bil imani wal yakin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa alihi thayyibin wa ashabihil ahyari ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menutup khutbah Jumat pada siang hari ini, khatib mewasiatkan kepada diri khatib pribadi maupun kepada para jamaah sekalian untuk senantiasa memperkuat diri kita. Momentum tahun baru adalah momentum yang sangat berharga untuk kita berhijrah dari waktu yang satu ke waktu yang lain. Dari yang tadinya buruk menjadi baik. Dari yang tadinya salah menjadi benar. Dari yang tadinya keliru menjadi tepat. Mari kita berbenah. Mari kita senantiasa membiasakan diri untuk memperbaiki diri kita sendiri, memuhasabai diri kita sendiri, menghitung-hitung. Setidaknya setiap malam, mungkin sebelum tidur atau setelah isya, kita mengevaluasi hari ini apa yang sudah saya lakukan, apakah saya berbuat salah kepada orang lain atau tidak. Apakah ada keburukan yang saya lakukan atau tidak. Apakah ada kebaikan yang saya lakukan atau tidak. Kemudian bertekad dalam hati, besok ketika saya bangun tidur saya harus menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan itu seharusnya pribadi seorang muslim senantiasa istiqomah dalam memperbaiki diri. Sehingga keistiqomahan itulah yang mahal. Keistiqomahan itulah yang membuat Allah kemudian memberikan rahmatnya, kasih sayangnya kepada kita semua. Dan terakhir marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk, taufik dan kekuatan kepada kita untuk beriman, berislam dan berihsan sampai akhir hayat kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad abdika wa rasulika
nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima adada ma ahata bihi ilmuk wa hatta bihi qalamuk wa ahsah kitabuk wardallahumma an sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa anis sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir wali walidayya warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma aslih lana dinana allati huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'aduna wa aslih lana akhirata allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa salamata min kulli itsm wal ghanimata min kulli bir wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalah.